Kelima kita, Irregal, kita akan saksikan. Let's go! Kalau ini dia untuk match yang ke-11. Hashtag IndoPride Irregal untuk match kita yang 11 ini map Indonesia banget. Pochinki, artinya Pochinki adalah salah satu kota yang sering diisi oleh tim Indonesia dan tidak pernah kalah itu. Lagi again and again and again. Kok bisa? Oke. Nah, lalu juga buat teman-teman jangan lupa untuk visit pubgsport.com untuk apa Bradel? Untuk mendapat ataupun melihat multi view screen dari tim-tim yang bertanding. Betul. Nah, ini tim China. Tadi kita gebrak tim China, bro. Mantep banget, bro. Di match kedua, bro. China sama Norway, bro. Kita perangin tuh. Kurang gahar apa lagi ini dari tim Indonesia. Namun harus balik ke peringkat ke-10 lagi memang. Tapi perolehan poin tidak terpaut jauh. Karena harapan gue pribadi, kalau tadi di opening, gue tuh berharap Indonesia bisa finish di 6 atau peringkat 7. Ya. Ini masih bisa dikejar banget oleh mereka. Dan kita lihat sudah turun di Pochinki dari tim Filipina. Dan juga tim Australia ada di jarak yang cukup dekat. Tadi sih Filipina, dia kalau ngelihat ini kan, kalau ngelihat Polandia, serem banget, ngeri banget bro. Zona juga serem banget ini buat Indonesia. Lah ini kayak di Miramar pertama. Mudik ini mah Indonesia. Tapi Kudu bawa bensin, bawa ya bisa pakai emergency pick up sih bisa. Iya. Tapi sekarang peperangan yang terjadi dari Filipina dan juga Australia masih di sekitar Pochinki. Kalau ada kill, jangan lupa untuk kode redeemnya bakalan kita keluarkan teman-teman. Spray down, CJ mendapatkan Monkey dan mungkin akan diselesaikan. First kill didapatkan, ini dia untuk CJ. Good. Yap, cukup cepat tadi berarti kill pertama di match ini. Dan kita lihat dari Aljin Bot sudah berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdown terhadap Luke. 4 pemain masih komplit dari tim Filipina. Dari Tiggleton, low HP. Akan segera melakukan peperangan, turun. HP Barber sedikit berkurang. Maka bisa untuk menambah pundi-pundi poin. Eliminasi lagi dan Tiggleton rupanya sama-sama pakai Panzer. Dan saling bertukar peluru Panzer tadi. 2 pemain, atau bahkan 1 pemain lebih tepatnya, Flood yang tersisa dari tim Australia. Untuk melakukan peperangan mungkin terlalu besar resiko dari Flood, tapi itu akan diambil oleh seorang Flood, di mana tembakan menuju ke bagian atap. 1 pemain targetnya dari tim Filipina. Di Filipina tidak akan melepas seorang Flood. Flood berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdown, namun sayang Flood gagal untuk mendapatkan clutch karena tadi penyerangan cepat dilakukan oleh Tentrip. Good game, well play. Itu dia, tereliminasi Australia. Iya, Australia. Dengan dengan peperangan awal yang mereka lakukan, nggak bisa disalahkan juga sebenarnya. Dia turun di tempat yang sama, dia melakukan baku tembak dengan Filipina, di mana gue sama Famos itu sepakat tadinya, Mas Brother. Mas Brother. Iya bro. Iya bro remote. Gue sepakat kalau Filipina itu, kalau masalah firepower, itu ngeri banget bro. Ya. Itu sangat-sangat mengerikan sekali. Dan ini jadi sebuah bukti bahwa Filipina memang semengerikan itu, apalagi kalau ketemu Polandia. Polandia itu 2 kali dihajar sama Filipina. Oke, dan terlihat Chinese Taipei sedang melakukan rotasi juga. Tapping dilakukan, tapi belum ada sesuatu yang berbahaya dari tim Chinese Taipei maupun tim lain. Brazil terlihat sedang mengambil area ladang gandum untuk
mengambil posisi aman mungkin salah satu tempat di sekitar red zone. Dan ingat, red zone itu mitos. Iyalah, mana ada red zone. Itu dia. Ngenain orang, makan korban. Red Itu. zone tuh gak pernah kayak gitu, bro. Setuju. Red zone tuh cuma warna di minimap dan map, bro. Betul. Terobos saja lah. Itu dia. Tapi kalau ketembak sih beda cerita ya. Kalau red zone tidak, red zone hanya red dan zone. Red artinya merah, zone artinya zona, berarti Iya. hanya zona merah. Tidak ada kata-kata spesial dari tempat tersebut ataupun dari zona merah tersebut. Betul. Sekarang Srimzi melakukan spray. Nampaknya dari Norway ataupun Denmark. Gustav tertek sampai ke low HP. 1 hit lagi, untungnya masih selamat. Begitulah kalau pakai motor di PUBG. Sulit untuk menghindari peluru-peluru yang dilontarkan. Sekarang Gustav akan dikejar. Kickstar sudah memantau dari atas sana. Nangkring. Dan terlihat juga mungkin oleh Kickstar. Apakah ini menjadi akhir perjalanan dari seorang Gustav? Sedang dipantau oleh Kickstar. Bemi juga datang untuk membackup. Ada Purdi Kurti. Wow. Juga mendekat Purdi Kurti. Gustav masih mencari di manakah pemain-pemain dari tim USA. Dan sudah terdengar spray down dilakukan. Purdi Kurti, Kickstar, threat kill. Bemi juga datang di waktu yang tepat, tapi Purdi Kurti juga tertag. Hati-hati, Bemi akan mengambil posisi, tapi Purdi Kurti yang menyelesaikan Gustav. 1 eliminasi yang diamankan oleh Purdi Kurti. Wow, Purdi Kurti. Sejenis setnya dan juga biar tekan bah. Ini sangat baik permainan dari Purdi Kurti, namun ini sekarang dipantau tembakan dari bagian belakang. PMI akan coba mengambil 1 nyawa Purdi Kurti. Sepertinya masih bisa kabur untuk menyelamatkan rekannya di bagian atas. Purdi Kurti berupaya maksimal akan berlari di bagian perbukitan, namun akan mengambil jarak yang cukup jauh agar dirinya pun aman ketika menyelamatkan rekannya. Dan ini dia dari tim Thailand. Wow, dia akan rotasi cepat. Menggunakan emergency pickup. Sementara dari tim Denmark, BMI gak mau ngambil resiko. Langsung kabur. Tidak ada arah moncong senjata ke arah tim USA. Namun dari tim Korea, apakah tembakan akan melesat? Hanya tembakan peringatan saja mengusir pemain-pemain dari tim Denmark, tadi lebih tepatnya BMI. Dan ini dari tim Thailand. Mereka rotasi early. Ya, rotasi early, ambil tengah, diam tanpa suara, senyap. Habis itu peringkat 3 tiba-tiba. Oke. Nyusul Korea. Korea di peringkat 4 emang. Bedanya tuh cuma 3 doang. Cuman 3 kok. Sekarang dari Argentina yang sedang melakukan rotasi juga dengan beberapa vehicle. 4 mobil sekaligus. United Kingdom. Konvoy. Polandia bertemu dengan Indonesia. Cimoy. Hati-hati. Dan di atas sana Trik juga sudah aware. Tapi Trik juga dihentikan oleh beberapa pemain dari Polandia. Trik dalam bahaya. Trik butuh bantuan. Dan itu dia. Marcelek datang. Marcelek mendapatkan Trik. Peperangan antara tim Polandia dan juga Indonesia. Ini menjadi berbahaya. Karena mereka melakukan split. Tidak terlalu dekat. Tidak bisa untuk membackup. Setsuna juga terlalu jauh untuk melakukan backup. Ini dia Thailand dengan emergency pickup. 4 pemain akan turun sebentar lagi untuk mencari tempat yang aman, tapi terpantau dari atas. Harus sedikit berhati-hati. Thailand Roasted CR mungkin bisa mendapatkan rumah yang mereka inginkan. Rumah impian mereka. Wow. Sedari kecil. KPR. Enggak. Cash keras dia. Cash keras. Oke, Kayak gini. James melakukan knock terhadap Ford dari United Kingdom. Naik pegunungan ataupun bukit-bukit dengan vehicle terlalu berbahaya. Dan itu langsung disambut dengan sangat baik oleh Norway Chips. Ini lihat lemparan Nate menuju ke bagian depan dari tim UK. Akan diancam Fard. Sudah tergenap Nate tadi.
Satu pemain sudah diambil dari James. Ada peluru dari belakang. Backup dari bagian depan agak sedikit sulit dari tim Indonesia. Setsuna dan kawan-kawan. Sepertinya late rotation bermain di pinggir-pinggir saja dan itu sangat berbahaya sementara. Rupanya sudah mengubah cara bermain kebanyakan tim yang bertanding sekarang. Mereka mengamankan tengah zona terlebih dahulu dan itu memicu keributan di awal. Rere Bredel, lu lihat dari tim Thailand yang rotasi dekat sekali jaraknya dengan tim dari Jerman. Di tengah ada 5 sampai 780 tim mungkin yang bisa saja melakukan peperangan di awal di phase yang kedua. Berapa tim? 780? Ya, iya. Oh. Emang sebanyak itu, bro. 780 tim. Menarik untuk kita saksikan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah live ya. Halo guys. Aduh, ada aja. Kickstar USA. Korea datang. Ternyata langsung disambut oleh Kickstar. Gyumin menjadi korban pertama. Dan tentu dari USA. Lihat. Satu pemain salut. Lemparkan satu buah smoke juga. Untuk memastikan tempat tersebut aman, tapi Purdi-Kurti ngambil area di mana melakukan flank tidak terpantau. Mungkin Dovi ngambil area dari para pemain Korea, tapi Purdi-Kurti mendapatkan Gyumin dari tim Korea yang baru saja ter-knockdown. Setelah mendapatkan kill tersebut langsung kabur. Itu dia. Lempar bom, sembunyi posisi. Wah, gila. Lempar bom, sembunyi posisi. Nice banget ya. Iya, itu artinya adalah ya, lempar tangan sembunyi batu. lempar tangan sembunyi batu. Betul sekali. Oke. Kickstar di pesisir pantai. Berjalan di pinggir pantai. Tepi. Oh, di tepi. Tertabrak mobil ambulan. Wow. Emang gitu lagunya? Wow. Salah ya? Wow. Salah kayaknya. Wow. Sorry. Gue kalau digebok Larry, gue percaya tuh Larry SpongeBob, gue percaya. Tapi kalau ambulan janggal. Di tepi pantai ya. Iya, di tepi pantai Indonesia, janggal. Chinese Taipei. Oh, ini berbahaya untuk mereka. Untungnya seperti Indonesia mencium, Mbak. Wah. Aduh. TD tertangkap basah oleh Savior. 2 pemain lagi dari tim Indonesia yang sekarang tersisa. Very call. Mungkin susah tapi posisinya ngambilnya. Iya. Bisa tuh. Posisinya terbuka semua, Mod. Kemarin Cimoy. Kemarin tadi banget tuh. Cimoy dia. Jagoan. Habis recall dapat 6. Oh, lumayan tuh ya. Dapat poin ya. Tapi gue nggak tahu nih dari 2 pemain yang tersisa dari tim Indonesia. Gue berharap bisa bertahan, bisa dapat poin eliminasi. Ya tipis-tipis bisa lah, jangan 0 banget gitu dari tim Indonesia. Karena bertahan dengan 2 pemain sekarang mereka. Tapi ini yang berbahaya adalah dari tim Korea. Cuma nggak masalah, kan kayak musuh masyarakat sama yang lain kagak ada yang suka ini sama Korea ini. Gara-gara dia juara mulu. Iya, back to back masa iya. Tapi sekarang zona karya Gatka sudah diisi sama Vietnam. Enak banget, Vietnam punya 2 compound yang benar-benar di center zone, Mod. Iya. Kayak 75% itu ini WWCD bisa mereka dapatkan lagi. Tadi Indonesia juga begitu, bro. Di Miramar Kedot Indonesia begitu. Dia ngambil tengah banget gitu. Zonanya ada di mereka lah. Tapi pas di phase ke-4 apa ke-5 gitu, mentalnya cukup jauh. Jadi mereka harus rotasi. Dan rawan sekali untuk melakukan baku tembak dengan tetangga yang ada di sekitar sana. Dan itu bisa saja terjadi. Cuma ini dari tim Korea sepertinya tidak bisa melakukan pergerakan karena di belakang benar-benar diwaspadai oleh tim USA. Mereka nggak mau ngasih lewat sama sekali. Dan dari tim Polandia, mereka sudah rotasi perlahan. Ada red zone, mereka menembus itu dari tim UK rupanya. Menjaga posisi dengan sangat baik dari bagian atas. Bax coba untuk menembaki ke bagian bawah. Masih belum kena pemain-pemain dari tim Poland, masih selamat.
dari seluruh peluru yang ditembakkan. Namun Salut ternyata jadi korban untuk Srimsy. Satu tappingan saja cukup, tapi akan ditinggal karena tidak bisa untuk di-revive juga sepertinya Rare Breakdown. Yes, Reining tersisa sendirian saja dari Korea. Akan bertahan hidup selama mungkin. Salut juga tidak selamat. USA terpantau akan mengambil area di sekitar zona aman. Hati-hati ada red zone. USA menggunakan beberapa vehicle. Ternyata mereka menggunakan teori percaya red zone. Belum menghindar. Jalur gerakan dari mobilnya sih benar-benar ke kanan habis ya. Purdy Kurti, Leo spray down. Purdy Kurti menjadi korban atas diganasan Leo. Spray yang on point. Di arah belakang sana ada Pimi yang coba mengganggu juga. Tapi Purdy Kurti langsung dikembalikan ke arah lobby oleh Leo. Tanpa Mbak Bibu dihabisi. Xia Wei melihat para pemain USA yang lain menggunakan vehicle. Tapi Leo yang baru saja mendapatkan kill pun langsung di knockdown balik oleh Bemi dari Denmark. Iya, sebel banget nih gua sama dia nih. Sama Taipei nih tadi dia ngeratain Indonesia bro, jadi third party bro. Sebel sampai sekarang lagi. Ini semoga bisa balas dendam gitu. Kita lihat dulu dari tim United Kingdom melakukan tembakan ke bagian bawah. T-Bone dapat Mika. Di bawah masih ada pemain-pemain dari tim Jerman. Dan sebentar lagi Circle akan melompat. Polandia beserta dengan Vietnam. Mereka masih dilindungi oleh zona. Apalagi Vietnam jadi kokoh banget dong ini dari Vietnam. Tidak tersentuh. Poin mereka unggul jauh. 132 poin. Kalau untuk menang kemarin kan berarti 140-an ya. Udah tinggal nyari berapa poin lagi. Mereka bisa sama nih. Dan berarti pecah dong nih. Bisa pecah ya. Kalau dari tim Vietnam dapat 150-an poin. Wah, di hari kedua sih sulit banget ya buat tim-tim lain. Ngejar di hari ketiga juga sebenarnya bisa kalau misalnya Vietnamnya susun setiap match gitu. Di 6 match yang tersisa nanti. Tapi sekarang kita lihat bagaimana Chinese Taipei. Wih, ngambil rumah hoki loh, gak ada orang di sini. Pinggiran zona kayaknya memang udah dipantau tadi oleh tim Chinese Taipei. Indonesia bro, ada bro. Ya, tapi di atas, di sekitar pegunungan masih ada peperangan yang belum usai. United Kingdom sekarang berjumpa dengan tim Thailand, di mana Vex juga harus tumbang. USA juga kehilangan Kickstar. Argentina Emi yang melakukan knockdown terhadap Elo di sisi kill feed, tapi T-Bone miso. Udah ngeker lama-lama. Dan sekarang Kiss fokus di atas sana. Nampaknya sedang ada peperangan dari Kiss. Dan udah kelihatan langsung dieliminasi. Dari si kill feed juga kita melihat Indonesia. Namun Thailand berhasil mempick off United Kingdom di hashtag 15. Yep. Sempat ada pertukaran kill tadi dari Indonesia, tapi harusnya masih bisa aman. Sayang sekali untuk tim Indonesia harus tersingkir di hashtag 14. Dan kita lihat, itu dia mortar, dia connect. Karena tim Germany asalnya dari China akan coba menggunakan kembali kah? Lihat mortar. Sekali lagi bang, sumpah itu sekali lagi bisa didapatkan. Ini dari tim China juga sedang melakukan peperangan di mana kita lihat ras cepat dilakukan. Let's go. Dan untuk dapetin 2, tapi kita lihat apakah bisa diratakan. Bisa rata semua pemain-pemain dari tim Germany di tangan tim China. Sementara itu kita lihat dari tim Thailand yang sedang melakukan baku tembak, terhalang oleh sebuah smoke. Mereka harus sedikit mengulur karena peluru dari berbagai arah mungkin akan menghujani mereka semua. Di sisi lain, rupanya Korea datang lagi. Timnas Korea Selatan. Cukup. Lagi perang chaos tapi hilang lagi. Baru nyampe. Cuman ya di recall di zona kayak gini sih malah nyetor nyawa menurut gua. Kayak mau kemana pun serba salah. Yang dilawannya pemain-pemain PGS, PGC, PNC juga. Jadi menurut gua sulit banget untuk tim Korea.
cuma jadi drone berjalan. Di atas jadi samsak juga. Soul juga kalaupun turun, dia mau ngelutnya di mana? Itu di Poland. Nah, di Poland nice. Ke gunung yang paling aman cuman tanpa senjata. Nice banget. Gak apa-apa bro, Aman banget ini. aman banget. Gak apa-apa Dede Inun aja hidup. Tapi kalau ditembakin gitu Dede Inun juga susah. Hidup untuk mati, teman-teman. Iya, ya upaya terakhir lah. Upaya terakhir Dapat juga. placement setidaknya. Au. Placement mana di hashtag 11? Kagak dapat satu pun. Placement kan 8 baru dapat 1 poin. Mungkin coba untuk peruntungan kali aja gua finish di hashtag 8 gitu mod, dapat Iya. 1 poin. Killnya juga gak dapet ya. Iya. Ya udah, yang namanya hari apes kan gak ada di kalender. Tapi tetap harus dijalani. Sementara itu kita lihat dari tim Taipei ditembakin sama tim Vietnam. Coba buat ngedobrak. Wow, salah orang. Kamu salah orang. Taipei tiba-tiba berhasil mendapatkan 2 pemainnya. Oleh pemain-pemain dari tim Vietnam, peperangan masih akan dilakukan. 2 pemain yang tersisa akan segera diincar, dicari oleh pemain-pemain dari tim Vietnam. Di sisi lain dari tim China akan nabrak ke arah tim USA. Dan Lilo meratakan pemain-pemain dari tim China. China tersingkir. Vietnam masih ada dan masih melakukan baku tembak. Gila, disambut dengan 1 buah granat. Baru parkir mobilnya, hilang seketika. Para pemain dari tim China. Denmark juga menyusul di hashtag 9. 8 tim sekarang sudah mendapatkan 1 placement. Setidaknya di hashtag 8. Low dari USA. Ada beberapa lemparan granat juga, hati-hati. Low, kita lihat Intense melakukan spray. Berhenti sejenak untuk memberikan tekanan terhadap pemain terakhir dari tim USA. Coba untuk bertahan, tapi Low mungkin tidak akan bertahan untuk kedua kalinya. Karena memang terlalu banyak utility yang dikeluarkan ke arah dirinya. Vietnam juga punish, bahkan mengeluarkan tim Chinese Taipei di hashtag 7. 6 tim sekarang tersisa. Vietnam on top. 138 poin mereka dapatkan, 4 kill sudah mereka amankan. Thailand juga skilling spree. Sekarang Brazil, Flucky. Thailand mungkin akan menambahkan pundi-pundi poin yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Tapi Brazil masih ada 1 gundukan kecil yang bisa mereka manfaatkan untuk bertahan sejenak. Rossi, CR, dan juga Flucky yang tersisa dari tim Thailand. Ya, ini possible banget. Oh, cuma zonanya sekarang Poland ya. Poland yang menguasai wilayah setempat. Dan Poland diberkahi oleh zona. Dia masih di dalam zona dari tim Filipina. Ini dia, counter dari tim Poland adalah Filipina. Ya. Let's go Filipina. Akan turun sebentar lagi. Mereka jaraknya dekat sekali dengan pemain-pemain dari tim Poland. Sementara itu dari tim Brazil, Santastico terknockdown, terkena headshot. Ditembakin terus-terusan sama tim Thailand. Dari sisi yang lain, dan Norway juga. Nete dilempar, sisa 2 pemain aja sekarang, bahkan sisa berapa? Masih 2, let's go, let's go. Masih ada 3 pemain aktif dari tim Brazil, lebih tepatnya Aidzi berhasil untuk didapatkan dengan sebuah nade yang dilemparkan. Terus parking tadi sepertinya terkena dampak dari bom yang meledak, kena obstacle. Tapi masih bisa untuk di revive untungnya. Dari tim Brazil berupaya keras dengan tim Filipina, di mana sekarang lawannya adalah tim dari Thailand. Perangan sudah dibuka, baku tembak terjadi. Norway muncul untuk mengganggu pemain-pemain dari tim Filipina. Gak ada yang terpick off sama sekali. Filipina masih kokoh. Sementara itu Norway dikejar habis oleh pemain-pemain dari tim Filipina. Rene Bredel. Yes, 5 tim sekarang tersisa. Di mana tadi ada 1 pemain yang ketiban batu. Tapi Kita fokus lagi di mana posisi dari Norway masih bersebelahan dengan Brazil. 2 pemain dari Norway, ada Intense dan juga Hyman. Tapi sepertinya setup stun granat juga sudah disiapkan. Para pemain dari tim Brazil tidak ingin menyia-nyiakan posisi ini dengan 4 melawan 2. Santastico membackup dari arah belakang. Norway, Intense. Apakah mereka bisa untuk bertahan dengan obstacle ledakan yang mereka miliki, yaitu vehicle, tapi Filipina terlalu gila untuk melakukan eksekusi kepada para pemain dari tim Brazil. Pertahanan yang kuat dilakukan oleh Brazil. Kops juga tumbang, Aljinbot juga hilang di tangan Hyman dari Norway. Mencoba untuk menjadi third party, tapi sayangnya mereka yang diincar karena tidak terlalu berbahaya.
Vietnam join. Vietnam join. Ini berbahaya dari belakang. Norway tersandwich. Tanfu pakai Linux juga. Himas. Itu dia Kapi yang tumbang oleh Tanfu. Lemparkan beberapa utility. Vietnam mulai mengerikan, tapi masih belum on point. Lemparan granat kembali dikeluarkan. Kita lihat terbakar, panas, dan mungkin akan terknockdown, dan betul saja Intense terbakar oleh Tanfu. Satu pemain lagi sekarang dari Norway yang akan coba untuk survive. Dihidupkan kembali, Intense begitu cepat sekali. Tugas revive yang dilakukan oleh satu rekannya dari Norway, tapi Vietnam juga sangat berbahaya. Philippines, 2 pemain masih tersisa. Intense sudah hidup kembali, tapi di arah belakang masih belum terlalu komit karena posisinya masih terbuka juga dari tim Vietnam. Masih di sekitar zona. Tanfu melihat-lihat dengan Linux yang ia pegang. 16 pemain yang tersisa, 26 menit. Kurang lebih waktu yang sudah berjalan. Kali ini Brazil juga masih survive. Ya, dari tim Brazil cukup lama ya. Bertahan dari gempuran dari berbagai arah. Dari tim Poland sekarang pelurunya menyasar ke sana juga. Poland sudah buka suara. Tim Brazil masih ada di arah cekungan dan menyelamatkan diri di balik sebuah rerumputan. Tim Norway, itu tadi yang menyebabkan adanya luka. Kalau ketimpa sama benda padat itu apa ya namanya ya? Batu ya. Kalau itu kan ada luka bakar. Luka batu. Luka batu ya. Luka batu. Gak nyambung sama sekali, yang nyambung hampir tadi. Hampir nyambung pelurunya. Dari tim Filipina. Ini harus siap. Dengan segala kondisinya, mereka hanya menyisakan 2 pemain aktif saja. Sementara kita lihat ini dari tim Norway. Turun dari mobil. Disangka onde-onde sepertinya meluncur. Tapi ternyata bom yang dilempar oleh pemain-pemain dari tim Brazil. Sekarang kita lihat masih mau dibom-bomin lagi sama tim Brazil. Tim Norway dalam ancaman karena hanya misalkan Intense saja peluru connect dari tim Brazil. Masih mau mengincar satu karena mereka tahu Norway hanya misalkan 1 pemain saja. Dan kita lihat ada Blue Zone Gas juga digunakan. Dekat sekali jaraknya, akan dikepung, dikejar habis, spray down, dan itu dia Willem Kalmo. Dapatkan pemain terakhir dari tim Intense dan rata seketika. Sisa 4 tim. Dari tim Filipina pun bahkan kita lihat tidak bertahan dengan cukup lama. Ya, 4 pemain masing-masing negara yang ada di server kali ini. Untuk match yang ke-11 lebih tepatnya. Vietnam 4, Polandia 4, Brazil 4. Haaland, Neymar, dan Vietnam. Haaland, Neymar, dan juga Vietnam. Ya, Nguyen. nggak tahu pemainnya. Ada Nguyen ya pokoknya. Ada ya? Ada Oke. pasti. Itu kayak apa ya? Kalau di Indonesia kayak Marga. Budi sama Adit. Oh, udah pasti ada. Siap. Kevin ada juga tapi itu Ada, dari ya. daerah PIK. Ya oke. Jakbar mungkin ya. Jakbar juga bisa. Ya. Oke, dan sekarang Polandia, Brazil, Vietnam. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Granat dari Polandia masih 10. Brazil 8, Vietnam 3. Stun granat 14 dari Vietnam. Presentase besar dari Vietnam dengan 70%. Apakah sesuai dengan presentasenya? Haaland Norway, Pak. Apa? Haaland Norway. Haaland Norway, Polandia Lewandowski. Mohon maaf ya teman-teman. Lewandowski, Iya. Ronaldinho, Ah. sama Nguyen. Aduh, Himas. Wilmeta Kalmo. Ini dia. Di manakah posisi dari pemain-pemain dari Brazil sedang setup. Bufax. Poland. Vietnam. Masih ini. Dan itu dia mulai ada jatuhan. Obstacle dadakan. Hati-hati. Tertimpa batu. Himas. Mengerikan. Para pemain dari tim Vietnam. Ketiga negara ini benar-benar sabar sekali. Belum ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Kontes pun tak ada. Mati pun tak mau. Saya tahu Pak, Apa tuh?
Kalau tertimpa kayak gitu, Mm-mm. tertimpa reruntuhan, Pak. Boleh. Saya tadi mikir dari tadi, Oke. kalau bakar terkena luka bakar, kalau gitu apa bahasanya kalau di berita ya? Oh, Tertimpa reruntuhan, Pak. Oke. Iya, Pak. Vietnam. Himas di match kali ini damage yang ia dapatkan 540. Mulai ada kontes sebentar lagi. Brazil mulai bergerak, Vietnam setup mulai dilakukan. Zona terakhir, ini dia menjadi zona penentuan untuk ketiga tim. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Mulai mengeluarkan beberapa smoke yang mereka miliki. 14 stun granat dari Vietnam. Lemparkan beberapa utility. Granatnya mungkin akan on point. Brazil apakah sempat mengeluarkan satu build Metakalmo bisa mendapatkan Tanfu. Kembali mengeluarkan beberapa utility balasan, tapi Bill Metakalmo langsung menangkap Tanfu. Nyaris saja yang kedua juga untuk tim Vietnam. Satu pemain Polandia pun harus tumbang. Bufax, Nelwyn, hilang. Vietnam sekarang dalam masalah. Di mana dua pemain yang tersisa Brazil punya keuntungan yang besar. 4 pemain mereka masih hidup. Posa dan knockdown oleh Solosi. Satu pemain terakhir dari Vietnam akan tumbang juga. Vietnam hilang di #3. Dua tim sekarang tersisa, Polandia dan juga Brazil 3v3. Di mana salah satu pemain dari masing-masing negara pun harus tumbang. Sudah hidup kembali Polandia. Brazil, Santastico sudah siap dengan pansernya. Apakah tepat sasaran? Bufax memang menyelesaikan Posa. 4 lawan 3, panser tersebut tidak on point. Santastico sudah tertek sampai ke low HP. Bertahan dan terus bertahan, tapi Marcelek P90 dari Bill Metakalmo mendapatkan Marcelek. 3v3 sekarang, Santastico masih coba untuk survive, tapi Bufax bisa mendapatkan spray yang manis terhadap Santastico. Kapi, tertek dengan satu buah zona. Ini dia zona terakhir. Sudah sangat sakit sekali. 2v2, P90 ini menjadi satu keuntungan. Dan bahkan kita lihat sekarang Bill Metakalmo spray down. Satu pemain terakhir dari Polandia yang mungkin akan diselesaikan. Stun granatnya benar-benar membutakan para pemain dari tim Polandia. Dan ini dia, this is Brazil yang mendapatkan winner chicken dinner. Wow, bertahan dari gempuran di berbagai arah di lower ground. Tim Brazil berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner, dan winner yang didapatkan, WC yang didapatkan oleh tim Brazil itu penuh dengan perjuangan sekali.